Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Mijanur Aprilia dari Manajemen S1 Reguler A kelas 1B. Di sini saya akan memberikan 5 contoh studi kasus sebuah perusahaan yang berhasil dan gagal mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang PMGC. PMGC artinya Fast Moving Consumer Goods yang memiliki 44 merek dan 9 pabrik di berbagai area industri Pulau Jawa. Dari ke-9 pabrik tersebut sudah memiliki sertifikasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI. PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 1933 dengan nama Levers J. Fabricant NP yang berlokasi di daerah Angke, wilayah Jakarta Utara. Dan pada tahun 1980 diubah menjadi PT Unilever Indonesia. Kemudian pada tahun 1997 diubah kembali menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Keberhasilannya, PT Unilever Indonesia berhasil menjadi perusahaan terbesar keempat di Indonesia berdasarkan kapitalisi pasar di Bursa Efek Indonesia. PT Unilever Indonesia menempatkan sumber daya manusia sebagai pusat kegiatan perusahaan. Dalam mengembangkan profesionalisme, karyawan merupakan salah satu fokus dari perusahaan untuk menjaga keseimbangan hidup dan kontribusi terhadap perusahaan. Implementasi dari proses manajemen bisnis, Unilever dalam menjalankan usahanya merupakan penggabungan dari produk warisan global yang menjadikannya ciri khas pada produk baru yang dirancang untuk kebutuhan konsumen dengan mengandalkan produk utama Unilever untuk penggerak operasional perusahaan. Dan kegagalan PT Unilever Indonesia Tbk area Kota Baru selalu menjalankan evaluasi setiap akhir bulan yang membahas berbagai aspek. Salah satunya aspek yang sering dibahas adalah aspek distribusi yang terdiri dari biaya distribusi, terus yang kedua cakupan pasar, yang ketiga layanan pelanggan, dan yang terakhir adalah komunikasi. Dan juga distributor tidak pernah mengganti strategi distribusi. PT Unilever Indonesia Tbk mengendalikan distribusinya secara penuh, akan tetapi perusahaan tidak dapat mengendalikan outletnya secara penuh, melainkan hanya memberikan beberapa support saja. Tbk area Kota Batu pernah mengalami konflik horizontal dan konflik vertikal, yang mana konflik horizontal terjadi antara distributor, sedangkan konflik vertikal terjadi antara outlet dan sales. Distributor mempunyai permasalahan yang masih terjadi, yaitu laba yang didapatkan masih jauh dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan biaya pengiriman yang besar. Distribusi dilakukan setiap harinya ke semua outlet yang berada di area Kota Batu, sehingga biaya pengiriman yang berbeda sedikit dibandingkan penjualannya. Yang kedua adalah Nestle. Nestle adalah perusahaan multinasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan. Nama Nestle diambil dari seseorang ahli farmasi yang berhasil menciptakan produk makanan berbasis susu khusus bayi yang kesulitan mengkonsumsi ASI, yaitu Henry Nestle. Nestle mulai berproses di Indonesia pada tahun 1971. Keberhasilannya, Nestle merupakan produsen makanan terkemuka di dunia yang memasok lebih dari 10 juta makanan ke pasaran setiap tahunnya, seperti air mineral, kopi, produk susu, makanan bayi, dan lain-lainnya. Langkah Nestle semakin berkembang pesat. Banyak perusahaan besar yang berhasil diakuisisi oleh Nestle. Pada tahun 2005, Nestle memberi perusahaan Delta Es Krim asal Yunani. Kemudian mengambil alih dryer secara penuh pada tahun 2006.
sehingga menempatkan perusahaan Nestle sebagai perusahaan es terbesar di dunia. Nestle memberikan dan memfasilitasi yang terbaik untuk kehidupan masyarakat melalui cara hidup mereka di dunia dengan memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan solusi. Nestle memberi kontribusi pada kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegagalannya, penjualan Nestle dalam 9 bulan pertama tahun 2009 merosot 2,3% menjadi 79,5 miliar francs. Akibat franc Swiss yang menguat, dampak mata uang mengambil 5,2% dari penjualan 9 bulan pertama pada tahun itu. Pertumbuhan organik termasuk dari dampak akuisisi dan fluktuasi mata uang. Yang ketiga adalah PT Omega Internusa. PT Omega Internusa berdiri pada tahun 2006 yang berada di daerah Waru Sidoarjo yang bergerak dalam bidang industri retail, yaitu trending barang-barang consumer goods. Keberhasilan PT Omega Internusa yaitu selalu menjaga kualitas pelayanan dan mengutamakan tingkat spesifikasi barang yang sesuai dengan permintaan pembelinya, tetapi didukung juga dengan harga yang kompetitif. Pada tahun 2011 hingga 2014, penjualan dan pendapatan yang diperoleh oleh PT Omega Internusa selalu baik. Kegagalannya, PT Omega Internusa juga memiliki masalah dalam mengatasi persaingan bisnisnya untuk menghadapi para kompetitor baik pendatang baru maupun pemain lama. Masalah yang dihadapi oleh PT Omega Internusa yaitu persaingan harga yang kompetitif, sehingga PT Omega Internusa harus mempunyai strategi lain untuk mampu bersaing dengan para kompetitornya dan membuat customer untuk tidak mudah berpindah ke penjual yang lain. Di dalam bidang industri ini, banyak perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan PT Omega Internusa. Kondisi internal dalam melakukan pemasaran, strategi yang digunakan oleh perusahaan masih kurang. Karena PT Omega Internusa hanya menggunakan Baipon saja dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Yang keempat adalah PT Pertamina EP. PT Pertamina EP didirikan pada tanggal 13 Desember pada tahun 2005. Sejalan dengan pembentukan Pertamina EP, maka pada tanggal 17 September tahun 2005, PT Pertamina Persero telah melaksanakan penandatanganan kontrak kerjasama dengan BPMG yang berlaku surut sejak 17 September 2003 atas seluruh wilayah kuasa pertambangan migas yang dilimpahkan melalui perundangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang minyak dan gas bumi. Cikal bakal Pertamina dibentuk setelah beberapa kali perubahan. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 31777 per M pada tanggal 15 Oktober tahun 1957. Pada 10 Desember tahun 1957, PT Pertamina berdiri. PT Pertamina yang berperan mendistribusikan sumber energi ke pelosok negeri. Pertamina atau nama resminya adalah PT Pertamina Persero yang merupakan sebuah perusahaan BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Keberhasilannya, PT Pertamina EV Aset 5 Balikpapan merupakan bagian dari PT Pertamina Persero yang berperan dalam pengelolaan bahan mentah menjadi bahan bakar minyak, di mana PT Pertamina EP Aset 5 Balikpapan telah menyediakan produk yang berkualitas dengan menguasai 40% produksi minyak nasional pada tahun 2019 dan dipersiapkan menjadi 60% pada tahun 2021. Hal tersebut tidak lepas dari sumber daya manusia, kualitas handal yang telah melalui seleksi yang ketat dengan pelatihan dan pendampingan secara baik profesional baik sebelum maupun saat melaksanakan pekerjaan. Pertamina telah sukses melakukan program konveksi dari minyak tanah ke LPG. Keberhasilan ini terlihat saat Nigeria datang ke Indonesia untuk mempelajari keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan program tersebut.
Kinerja PT Pertamina Persero pada 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari kinerja produk minyak mentah pada tahun 2017 yang naik sebesar 9,4% jika dibandingkan tahun 2016. Di samping itu, tren harga migas dunia cenderung turun, membuat kondisi perusahaan semakin menjadi kesulitan dalam mengelola BBM yang harusnya murah, tetapi kualitas tetap harus terjaga. Kondisi ekonomi Indonesia ini tidak terlalu baik. Peningkatan inflasi yang tidak tinggi mengidentifikasikan permintaan dan daya beli masyarakat yang kurang baik, serta nilai dolar yang menguat juga mengancam bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Yang kelima adalah PT Gramedia Asri Media. PT Gramedia Asri Media merupakan anak cabang dari Kompas Group. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Februari tahun 1970 yang diawali dengan toko buku kecil yang berukuran 25 meter persegi yang berada di daerah Jakarta Barat. Dan tahun 2002 telah berkembang menjadi lebih dari 50 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberhasilannya, toko buku Gramedia Indonesia merupakan salah satu toko buku terbesar di Indonesia. Untuk menjangkau seluruh daerah Indonesia, toko Gramedia juga menyediakan fasilitas pembelian buku secara online melalui situs gramedia.com. Toko buku Gramedia menerapkan strategi yang baik dalam mempertahankan bisnisnya, seperti jaringan yang luas, tempat yang luas dan nyaman, kualitas buku yang baik, dan lain sebagainya. Kegagalannya adalah toko hanya ada di kota-kota besar, belum terjangkau di kota-kota yang kecil. Buku-buku relatif mahal, terus hanya menjual buku dengan merek yang ternama. Terus harga buku import tergantung kurs dolar dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.